perasaan dia. Tapi ada titiknya nanti. Yang saya lihat, JJ ini sudah nggak kuat. Ada. Dan titiknya nanti dia merasakan bahwa sudah cukup, karena mungkin akan ada terulang lagi. Oke Nyai, baru-baru ini Randy buat pengakuan, tapi pihak Shahnaz masih bungkam. Menurut Nyai, apa yang bakal terjadi terhadap rumah tangga mereka? Apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Oke, yang saya lihat dari Randy, saya sih takutnya akan ada perpisahan antara mereka. Karena yang saya lihat istrinya, istrinya memaafkan dia, tapi tidak bisa melupakan hal yang sudah terjadi. Karena berulang-ulang kali. Jadi jawaban saya, mungkin ini adalah titik terakhir istrinya itu yang mengatakan bahwa kayaknya nih, udah deh, gue udah cukup deh sakit hati. Itu yang saya lihat. Oke, untuk rumah tangganya Shahnaz, yang saya lihat dari pihak suaminya Shahnaz masih pengen memperbaiki, karena dia masih berpikir masalah anak seperti itu. Shahnaznya juga berharap rumah tangga dia baik-baik aja. Nah, yang menarik adalah publik sudah mulai geram justru bukan Shahnaz sama Randy, tapi sama JJ. Begitu lembut, begitu menerima, kenapanya yang gitu? Oke, kenapa dia bisa begitu lembut, begitu menerima? Maaf nih, orang yang sudah mempunyai anak, pasti dia berpikir masa depan anaknya. Kasihan dengan anak-anaknya, bagaimana perceraian rumah tangga mereka, anak-anaknya masih kecil. Kira-kira anak ini bisa sanggup nggak sih menerima? Karena si JJ ini mengorbankan perasaan dia demi anak-anak dia. Hati dia juga kecewa, sakit, terluka banget. Bohong kalau bilang tidak terluka, memang benar dia terluka, tapi dia rela mengorbankan kebahagiaan dia demi anaknya. Itu yang saya lihat. Tapi apakah sifat JJ itu emang orang yang nerimo atau kalem seperti apa sih, Nyai? Oke, dia tipikal orang yang kalem gak yang menerima. Sebenarnya dia itu orang yang sabar, bukan kalem, orang yang sabar. Kalau kalem kan pasti ada sedikit agak keras. Ini dia orang yang sabar. Dia sabar, rela mengorbankan perasaan dia. Tapi ada titiknya nanti. Yang saya lihat, JJ ini sudah nggak kuat. Ada. Dan titiknya nanti dia merasakan bahwa sudah cukup, karena mungkin akan ada terulang lagi. Cerita ini pasti akan terulang lagi. Yang saya lihat seperti itu. Nah Nyai, ini kan kemarin Randy bilang ingin memperbaiki keluarga saya gitu kan. Bahkan dia sempat sungkem di ibunya dan di anak-anaknya. Apakah ini permintaan yang tulus, maaf yang tulus nggak? Karena berbagai orang bilang bahwa apa yang Randy katakan kemarin itu tidak tulus, hanya untuk memperbaiki citra diri saja. Oke, yang saya lihat ini tulus nggak ya? Jawaban sih ini tulus. Kenapa tulus? Karena dia di titik kehancuran dia. Gimana sih orang pasti akan di saat titik kehancuran dia benar-benar, di saat dia disudutkan sama masyarakat, dia disudutkan di pekerjaan dia juga orang merespon dia kurang begitu oke. Jadi dia di tempat titik kehancuran dia. Jadi siapa sih yang nggak bertobat? Pasti yang saya lihat tuh memang bertobat dari hati dia, tulusnya dia. Itu yang saya lihat. Tapi alam setelah ini beres atau mereka akan berpisah, apa mereka akan kembali? Nah, menarik untuk dikulik yang tadinya bahwa ini akan terulang lagi. Oke, yang saya lihat akan terulang lagi. Ini gimana menurut penerawangannya, menurut prediksinya, ini akan berulang di Shahnaznya atau di Randy-nya, atau mereka berdua akan kembali lagi? Jawaban saya, yang saya takutin mereka dua akan kembali lagi. Kenapa? Karena Randy itu yang saya lihat di hati kecil dia mendapat sesuatu hal yang dia tidak dapati dari sosok istri yang Shahnaz. Karena dia merasa ada yang dia dapati, kecocokan yang ada yang susah. Saya kasih tahu, yang perasaan itu yang susah dia dapati. Ternyata dia hanya ada dapat perasaan itu ada di Shahnaz. Jadi yang saya takuti, hubungan mereka ini bisa akan kembali lagi. Kenapa? Ini perasaan, masalah perasaan. Berarti bagaimana JJ memaafkan, bagaimana Lady, istrinya Randy memaafkan, risikonya tingginya ya, karena kemungkinan ini akan terjadi lagi gitu ya. Oh iya, jawaban saya pasti takutnya akan terulang lagi. Karena ingat loh, bahasanya cuma satu, Shahnaz itu adalah obat. Waduh, berarti kan di saat orang terluka hanya dialah yang bisa mengobati. Namanya obat, obatnya bisa kecanduan. Berarti itu yang perlu diperhatikan, obat. Nah, obat itu, apalagi kan obat ini obat perasaan, obat cinta, berarti takutnya bisa akan terulang. Nah Nyai, kalau ngeliat JJ dengan kondisi gini, kan tadi Nyai bilang ada kemungkinan terjadi lagi.
Nah, apakah JJ juga sudah pasang kuda-kuda, sudah mulai hati-hati atau gimana? Oke, yang saya lihat dia akan sudah hati-hati banget kok. Bukan hati-hati lagi, ini akan kesempatan terakhir buat Sanas. Kalau dia sudah mengambil keputusan, pasti dia akan pisah dengan pisah benar-benar. Dia akan putus, minta pisah atau minta bercerai, mungkin ini cerai benar-benar cerai, dan dia tidak akan mungkin untuk kembali lagi. Itu yang saya lihat. Nah, tapi di peristiwa yang terjadi saat ini, apakah menjadi perpisahan buat JJ dan Sanas? Jawaban saya untuk saat sekarang karena lagi ribut mungkin, tapi saya kan nggak tahu. Karena yang saya lihat suatu saat pasti akan ada kembali lagi perasaan mereka. Pesannya untuk JJ deh, JJ atau istrinya Randy, si Lady, apa ini? Untuk karena terawangan tadi agak-agak menyeramkan gitu ya. Oke, pesan saya seperti ini. Apa yang sudah terjadi, kita boleh memaafkan semua. Kalau memang kamu masih bisa menjalani rumah tangga, kamu lebih baik lagi, cobalah sekali. Kita kan tidak tahu. Manusia, siapa tahu dia namanya manusia, siapa tahu orang itu bisa berubah. Bisa di titik tobatnya dia. Tapi kita akan lihat tobatnya dia ini, kebenarannya dia ini berhenti. Bila mana dia sudah tidak bisa, lepaskan. Lebih bagus kamu lepas di saat anak-anak kalian masih kecil daripada di saat anak-anak kita lebih sudah besar, lebih kasihan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih kecil mungkin mereka belum bisa mengerti apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga orang tuanya. Jadi kita bisa mendidik anak kita lebih gampang. Tapi kalau anak kita di saat kita berpisah, di saat anak kita udah besar, lebih dewasa, mungkin akan membawa psikis lebih berat buat anak kita. Takutnya nanti mereka akan lari ke pergaulan mereka yang lebih bebas. Kalau anak-anak masih kecil, kita masih bisa mendidik anak-anak kita bisa lebih baik ke depan. Karena pesan saya satu, kita adalah contoh buat anak-anak kita. Bila mana kita baik, anak-anak kita akan baik. Bila mana kita rusak, ya seperti itu. Jadi jawaban saya, jadilah contoh yang baik buat anak-anak kita. Karena kita adalah guru buat anak kita. Kita adalah orang tua buat anak kita. Jadi rubahlah diri kita. Siapapun yang dengar ini, lebih bagus kita merubah sifat kita bisa lebih baik untuk anak-anak kita dan istri dan suami kita. Ya, jumping dong sedikit tadi ketinggalan. Karakter Sanas seperti apa sih? Karena ini bukan pertama kali dia selingkuh, bukan pertama kali dia cinlok. Apa memang dia petualang atau memang keadaan yang buat dia seperti ini? Oke, apakah dia petualang? Jawaban saya karena dia tidak bisa mendapat sesuatu hal yang dia rasakan dari pasangan dia. Jadi yang saya lihat dia mungkin belum mendapat satu kepuasan dari pasangan dia. Mungkin kepuasan sesuatu hal yang dia rasa kayaknya cowok gue dingin, laki gue dingin, atau laki gue tuh nggak bisa dibawa enjoy. Pasti ada yang dia merasa kurang nyaman dengan pasangan dia. Dan juga kalau dibilang ini tabiat susah juga sih, karena yang saya lihat ini masalah perasaan. Orang kalau lagi jatuh cinta lupa pun semua. Yang kita yang lagi baik-baik aja, keluarga baik-baik, kalau kita lebih bisa selingkuh semua aja jadi nggak baik. Kenapa? Otak itu sudah terpecah seperti itu. Jadi jawaban saya kalau bilang tabiat susah lah ya, karena ini adalah masalah hati dan perasaan. Berarti kalau bisa puas tidak puas, tidak akan bisa berhenti dong nih, karena bagaimanapun nggak ada orang yang sempurna buat Sanas gitu ya. Iya, karena ada titiknya nanti dia akan bilang. Kenapa? Hati-hati ada karma. Saat sekarang kita nggak dapat apa, kita nggak dapat karena kita merasa kita cantik, kita merasa kita punya uang, kita merasa keluarga kita punya power. Tapi ada titiknya nanti kita, di saat kita sudah tua. Takutnya nanti di saat kita sudah tua, kita benar-benar mencintai pasangan kita. Di saat itulah pasangan kita meninggalkan kita. Supaya kita bisa merasakan betapa sakitnya pasangan kita dulu yang pernah kita lukai. Jadi supaya kita bisa merasakan itu kembali. Supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita, supaya kita bisa menyadari bagaimana perasaan kita di saat kita pernah menyakiti orang itu. Bagaimana rasanya kita disakiti. Seperti itu. Jadi jawaban saya, dia bagus berhenti ya. Jangan aneh-aneh, jaga rumah tangga kita. Karena mereka public figure. Public figure itu adalah contoh buat penggemar-penggemar mereka. Jangan membuat contoh yang tidak baik. Bikinlah contoh yang baik. Karena semua penggemar mereka itu lebih menyukai semua perilaku sifat dari artis mereka ini. Nah, bila mana artisnya nggak bagus, takutnya jadi contoh nanti, kasihan. Karena banyak orang yang menggila-gilai
kalau sudah suka dengan satu sosok artis, biasanya banyak orang mengagumi sampai apapun dikagumi, kan seperti itu. Jadi stop lah, jaga perilaku, jaga kesetiaan kita kepada pasangan kita. Tidak susah kok menjaga kesetiaan kita, bila mana kita bisa mensyukuri apapun kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.